Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin amin. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen Imam Mas Arum MPD selaku pengampu mata kuliah retorika dakwah, dan yang saya hormati para mahasiswa-mahasiswi pendidikan agama Islam dan semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang jujur, bagaimana sikap jujur itu yang sebaiknya dan bagaimana yang tidak baik nantinya. Di sini jujur itu adalah sifat yang sangat baik. Akan tetapi dalam jujuran ini ada halnya jujur yang tidak baik. Yang maksudnya di mana? Maksud itu memiliki jujur dalam hal misalkan ada yang membahayakan. Nah, ngoten niku jujur ingkang mboten sae. Contonipun misalnya awak dhewe kene maksiat, kelakoni maksiat, bar kuwi terus kene awak dhewe ngomong marang wong liya. Bar ngono wong liya kan langsung mengetahui apa yang kita kerjakan, maksiat apa yang kita kerjakan, begitu. Ini ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang kejujuran mengenai suatu hal yang tidak baik atau dalam kemaksiatan. Ini dalam hadis kitab Riyadhus Shalihin ini menyebutkan kullu ummati mu'afan illal mujahirina. Sing artosipun iku setiap kaulane ingsun Kanjeng Nabi Muhammad iku disepuro dosane ilal mujahirina kejaba wong sing jahar jihad, wong sing memperlihatkan sisi buruknya pada orang lain. Nah, contohnya kene mau maksiat, misalnya kene nyolong, aku pengiki ngelakoni kok ngene maling iki, tapi dengan cara lain itu sudah ditutupi dengan Allah. Kejadian tersebut itu sudah tidak diketahui oleh orang lain, akan tetapi awak dhewe malah sing buka rahasia kuwi mau kemaksiatan sing awak dhewe lakoni. Nah, dadine kuwi mau sebabe ora disporone dosa sing awak dhewe lakoni kuwi mergo awak dhewe sing buka marang liya. Nah, mekaten niku sifat jujur sing ingkang boten sae. Mekaten juga kadosnipun nduduhake atau menunjukkan orang lain. Nah, orang lain ini nantinya akan dibunuh atau dianiaya atau dimandoroti oleh orang lain. Misalkan ini kamu ditanya oleh orang lain, ditanya lah ini dan orang tadi itu sudah mau dibunuh keberadaannya. Kalau misalkan dia ini ketemu sama orang yang dia cari, itu akan dibunuh atau dianiaya. Nah, maka dari itu kamu juga diperbolehkan untuk berbohong dalam hal itu. Jadi dalam suatu hal itu tidak harus semuanya itu melaksanakan sifat jujur. Bahkan ini ada sebuah makalah atau sebuah hadis yang berbunyi qulil haqqo walau kana murra. Katakanlah kejujuran, berkatalah jujur meskipun itu pahit. Nah,
Tapi dalam konteks lain kan sebuah hukum itu fleksibel, tergantung di mana kita berada dan di mana kita keadaan seperti apa yang seharusnya kita lakukan dalam sifat tersebut, kayak gitu. Karena kita ya sudah bisa memilih antara mana yang baik dan mana yang buruk. Contohnya ini kalau aku mau terus sebuah tadi kejujuran bersifat terbuka pada orang lain itu juga ya kurang baik, karena di sisi lain orang lain juga akan mengetahui dari mana sisi buruk kita, padahal sisi buruk itu sebenarnya sudah ditutupi oleh Allah. Nah, dari itu setidaknya diri kita itu sudah menutupinya serapat mungkin karena itu sudah ditutupi oleh Allah. Akan tetapi keterbukaan atau keburukan diri kita sendiri itu bisa terjadi atau bisa terbuka oleh kita sendiri. Misalnya awak diri ngomong ke terus ngelakoni iki, aku ngelakoni iki terus apa yo, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan sisi buruk kita pada orang lain, dan nantinya itu akan divonis. Misalkan lagi ini pulau dados kiai, pulau cerita kok ini ki sisi keburukan pulau datang rencang pulau. Nah, mereka beranggapan yang mendengarkan itu akan beranggapan wes ngira kok wah wong kiai kae anu nglakoni kok ngene kok. Lah kene yo gak apa-apa mang nglakoni kaelekan kae maksiat. Wong kiai wae maksiat tok. Lah kene sing gak kiai yo apa meneh. Nah, maka dari itu kita yang mempunyai sisi keburukan, sisi kejelekan yang seharusnya itu sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ya serapat mungkin kita menutupinya. Nah, adapun yang membuka aib kita sendiri adalah diri kita sendiri. Maka sebaik-baik kita menutupi diri sendiri, aib diri sendiri, maka ya sebaik-baik itulah kita bisa menjaga atas diri kita sendiri. Demikian kupasan hadis dari kullu ummati mu'afan illal mujahirina. Jadi tidak harus sebuah kejujuran itu ya sebuah kebaikan selamanya. Ya emang baik, jujur itu emang baik, tapi dilihat dulu konteksnya dalam hal jujur tersebut. Nah, kayak gitu. Itu sebuah hadis yang menunjukkan bahwa kita harus menutupi sisi keburukan diri kita sendiri. Dan adapun ini menjaga kerahasiaan atau menjaga aib orang lain, ini juga perlu, karena sebagaimana api-api awak dhewe kene njogo keelekane wong. Nah, sak rapat-rapate padha wae kuwi juga sak rapat-rapate sak api-apike awak dhewe njogo aib dhewe. Nah, maka dari itu ada sebuah hadis juga yang berbunyi, yang artinya barang siapa yang menutupi aib orang lain maka akan ditutupi aibnya oleh Allah. Nah, maka dari itu sebuah imbalan yang diberikan pada Allah pada kita selama kita bisa menjaga ukhuwah Islamnya ataupun sisi keburukan orang lain terhadap orang lain yang lainnya, maksudnya yang secara global nantinya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, karena ini waktunya juga sudah mulai
habis. Mungkin hanya itu. Semoga bermanfaat bagi kita semua, kita mendapatkan barokah dan bisa mendapatkan manfaat atas apa yang saya sampaikan dan mendapatkan keterbukaan hati, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.